Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Rohiman. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Jawa Barat. Saya mahasiswa Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 6, kelas PAID. Untuk video ini, Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas mengenai tafsir Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67 dan implikasinya dalam pendidikan. Video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada semester 6 kali ini, tahun ajaran 2021-2022. Untuk selanjutnya saya akan bacakan terlebih dahulu ayat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Pada ayat ini artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, itu untuk pembacaan dari Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, untuk selanjutnya seperti yang tadi di awal telah saya sampaikan, saya akan menjelaskan bagaimana implikasi dalam pendidikan mengenai Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67 ini. Nah, di sini saya akan membagi implikasi dalam bidang pendidikan ya. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67 ini menjadi 4 ya subbahasan, yakni yang pertama di sini implikasinya disebutkan ya bahwa sebagai guru hendaknya mengetahui dan memahami tugas dan perannya sebagai seorang pendidik ya. Nah, jadi Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya, kita sebagai calon guru ya khususnya, sebelum mengajar itu kita harus paham ya apa tugas dan juga peran kita ya sebagai pendidik bagi peserta didik kita. Nah, dengan ini nantinya guru akan mampu untuk bertanggung jawab dan juga menjaga dan menjalankan amanah yang telah diberikan ketika seorang guru tahu dan paham akan tugas dan perannya. Jadi ketika kita tahu ya tentang tugas dan peran kita ya sebagai pendidik bagi peserta didik kita di suatu lembaga pendidikan, kita pasti akan mampu nantinya untuk bertanggung jawab dan bisa menjaga amanah. Nah, seperti itu ya rekan-rekan. Dan untuk selanjutnya yang kedua, di sini disebutkan bahwa guru hendaknya mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugas dan perannya. Jadi pada intinya rekan-rekan semuanya, Bapak dosen yang saya hormati, jadi istilahnya dalam proses belajar ataupun mengajar ya khususnya kepada seorang guru. Nah, seorang guru dituntut untuk bisa memiliki keterampilan yang profesional intinya ya, bisa digunakan juga nantinya untuk proses belajar mengajar ya, peserta didik bisa menyerap ya ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan oleh guru. Nah, di sini dituntut memang keterampilan ya bagi seorang guru agar proses belajar mengajarnya dapat tercapai secara baik ya. Dan untuk selanjutnya yang ketiga di sini, guru hendaknya ulet dan kreatif dalam menjalankan tugas dan perannya. Jadi ketika kita seorang pendidik ya diberikan tugas ya, tugas utamanya adalah mengajar, mendidik, membimbing dan mengevaluasi peserta didik. Nah, di sini kita dituntut untuk ulet ya, rajin. Jadi istilahnya tidak kalau misalkan zaman sekarang anak muda menyebutnya rebahan. Nah, seorang guru hendaknya tidak boleh bermalas-malasan ya. Istilahnya kalau misalkan ada pekerjaan apa itu untuk membuat suatu perencanaan pembelajaran ya, untuk melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran, memuhasabah ya.
saat kita telah melaksanakan pembelajaran. Nah, ini harus dilakukan oleh guru ya, dengan tentunya dengan disertai rasa tanggung jawab dan juga etos kerja yang tinggi dan juga kreatif ya. Intinya guru bisa apa ya istilahnya, melaksanakan proses pembelajaran belajar mengajar dengan disertai media ataupun strategi ya, teknik pembelajaran yang istilahnya signifikan lah dengan keadaan peserta didik. Tidak boleh misalkan memaksakan media, strategi ataupun teknik pembelajaran kepada siswa yang memang tidak seharusnya ya diberikan teknik, media ataupun media ya sumber belajar tersebut. Nah, jadi guru dituntut untuk kreatif agar bisa lebih ya istilahnya dapat mencapai tujuan proses belajar mengajar yang lebih baik lagi. Dan untuk selanjutnya, nah di sini guru hendaknya mempunyai ketahanan mental ya dalam menjalankan tugas dan juga perannya dalam menghadapi berbagai masalah dan rintangan. Jadi istilahnya apabila ada masalah ya pastilah seorang guru akan menghadapi suatu masalah ketika melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Istilahnya ini harus dihadapi oleh guru ya dengan ketahanan mental yang bagus ya, ketahanan fisik yang baik. Nah, istilahnya. Nah, berbagai masalah ini kan akan datang dari faktor internal yaitu dari diri pribadi guru sendiri dan juga faktor eksternal ya yang biasanya disebabkan oleh peserta didiknya dan juga orang-orang sekitar guru tersebut. Nah, serta dampak kemajuan iptek yang menimbulkan tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh seorang guru dalam menjalankan amanahnya. Nah, dalam kemajuan iptek ini memang seorang guru harus benar-benar memanfaatkan kemajuan iptek untuk kemajuan dirinya ya dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Karena apa? Karena di samping misalkan guru bisa menguasai iptek ya dengan baik ya, istilahnya guru tersebut juga dapat meningkatkan mutu dalam proses belajar mengajarnya. Jadi etos kerjanya lebih tinggi ya, selalu istilahnya adaptif ya, responsif lah dalam perubahan dan juga selalu menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Jadi agar tujuan pendidikan ya utamanya di sekolah tersebut secara kelembagaan yang diikuti oleh guru tersebut dapat tercapai dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, itu mungkin ya rekan-rekan semuanya 4 implikasi dari Quran Surat Al-Maidah ayat 67. Jadi istilahnya guru ya, intinya guru harus memahami tugas dan juga perannya sebagai seorang pendidik ketika ya mengajar, baik itu mengajar ketika di dalam jam pelajaran ya ataupun di luar jam pelajaran. Nah, itu mungkin Bapak dosen dan rekan-rekan semuanya yang bisa saya sampaikan mengenai tafsir ya ataupun pemahaman dari Quran Surat Al-Maidah ayat 67 dan juga implikasinya dalam pendidikan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya ya untuk kita semuanya. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kehilafannya. Ditutup dengan doa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.